Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah tanda orang beriman. Kalau ingin melihat berapa jumlah umat Islam, lihatlah ketika ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itulah orang Islam. Tapi ketika kita ingin melihat orang yang beriman, lihatlah orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah. Ternyata sedikit sekali mereka yang tidak bisa berjamaah subuh terbaik oleh mimpi. Bahkan saat ini belum tidur, bahkan nanti bangunnya jam 5:30 baru bangun. Karena apa? Belum mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Sahabat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan, sehingga kita merindukan, menantikan syafaat sampai hari kiamat. Jamaah sholat subuh yang dilakukan oleh Allah Taala, ya, dalam peribahasa dikatakan tidak kenal maka tidak sayang, ya ini. Ya, untuk itu sebelum saya menyampaikan amal yang dilakukan oleh Bapak Santoso sahabat saya, maka saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Pak Burahim, ya. Sebenarnya saya di sini nggak asing, ya, karena Pak saya sebelum pandemi atau 4 tahun yang lalu, ya, setiap Jumat habis Jumatan jam 1:30 sampai jam 3 ngisi pengajian ibu-ibu di sini, ya, atas perintah yaitu Bapak Istadianto, ya. Itu, ya. Bapak Istadianto adalah dosen saya ketika saya di kuliah di UNS ini. Tapi ya mungkin karena beliau kasihan pada saya, ya, jamaah pengajian ibu kok sidik menyesaake, sehingga hanya 8 pertemuan terus saya disuruh tidak mengisi pengajian ibu-ibu, ya, ini. Kemudian nama saya tadi sudah, kemudian alamat asli adalah di Tanjung Sari, Maidono, Boyolali, ya, itu. Kemudian KTP-nya adalah Sumber RT 5 RW 11. Kemudian domisilinya adalah di Geraha Kito Klegen, ya, Geraha Kito Klegen nomor 2 utara Masjid Al-Ikhlas Klegen. Ini. Kemudian anak 3, istri 1, ya, ini. Kemudian tempat ngajar dulu di SMP 1 Mutlak 28 tahun, karena dia mungkin kurang begitu loyal hingga langsung harus pindah ke SMP 2 Mandong. Kemudian terakhir adalah di SMP 2 Teras sampai sekarang. Ini, ya. Ini mungkin itu, ya, yang saya sampaikan.
Jamaah sholat subuh yang berbahagia ya, tak terasa kita saat ini berada di bulan Dzulhijjah ya, bulan yang sangat mulia, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terkenal adalah bulan Rajab. Ya, ini. Terus mengapa bulan Dzulhijjah dimuliakan? Karena apa? Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat dimuliakan ini. Karena apa? Di situ merupakan apa? Kumpulan ya, kumpulan sumber ya, kumpulan sumber dari berbagai macam ibadah ya. Dimulai dari yaitu apa? Puasa ya, puasa ya. Kemudian sholat Idul Adha, kemudian berkorban, kemudian sedekah, kemudian ibadah haji dan umrah ya. Ini semuanya apa? Semua terkumpul di bulan Dzulhijjah ya. Kalau di bulan Ramadan nggak ada ya. Ini tadi kalau bulan Dzulhijjah benar ada ibadah haji, ada ibadah korban, ada sedekah, ada puasa dan sebagainya. Sehingga di sini benar-benar ya luar biasa ya ini. Tak terasa saat ini kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah ini. Maka yang perlu kita laksanakan adalah apa? Adalah mempertahankan ya amal-amalan di bulan yaitu Dzulhijjah ini. Untuk itu kajian pada kali ini kami akan menyampaikan yaitu tentang semangat hidup ya, semangat hidup. Kita tahu bahwa manusia ya itu ketika usianya sudah hampir 60 dan seterusnya, rasanya apa? Kok semangat hidupnya kurang ya ini. Pada hari itu kita perlu memahami agar kita ada apa? Hidup selamanya ya, hidup selamanya. Walaupun nanti kita akan apa? Sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa semangat hidup yang lama ya, kita akan lupro ya, tidak mau apa-apa. Awalnya apa? Mengubah ini. Pada hari itu yang perlu dicatat hari ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Satu adalah apa? Yang pertama adalah memahami hidup ya, memahami hidup. Artinya apa? Kita harus tahu bahwa hidup itu adalah ibadah ya, ibadah. Allah berfirman di surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Nih, jadi kalau niat kita yaitu semuanya ibadah, maka semuanya akan menjadi mudah. Apalagi ya, kita sebagai ibu rumah tangga ya, dimulai dari isah-isah, gumbah-gumbah, terus si oma mencari nafkah, terus banyak antara sekolah bahkan sampai kuliah ya. Kalau itu diniati ibadah, semuanya akan menjadi mudah. Syukur bisa apa? Bisa mempertahankan apa? Sholat subuh berjamaah. Ya. Karena apa? Dengan sholat subuh berjamaah Allah apa? Akan mencatat ya. Karena apa? Satu-satunya sholat yang apa? Yang disahihkan oleh para malaikat ini. Satu-satunya sholat yang dikatakan apa? Bahwa dengan sholat subuh apa? Seolah-olah kita telah melaksanakan sholat semalam suntuk ini. Dengan sholat subuh maka apa? Rezeki kita tidak akan penuh. Dengan sholat subuh ya, jauh apa? Kita apa? Hati kita akan menjadi teduh ini. Ya, ini. Maka saya membuat syair, bila subuh bisa utuh, milikilah jiwa yang teduh, hidup merasa tidak jenuh, si penyakit pun semakin penyakit pun semakin jauh. Kamu ya?
Jadi kalau kita sholat subuh bisa utuh maksudnya apa? Kok bisa utuh? Artinya apa? Artinya kita bisa sholat jamaah subuh utuh itu bisa melakukan apa? 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Karena apa? 2 rakaat sebelum fajar adalah pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Pada itu ketika kita sebelum melaksanakan subuh maka apa? Kita laksanakan sholat 2 rakaat sholat sunat fajar. Hingga apa? Ini ya 2 rakaat sebelum subuh hanya lebih baik daripada dunia seisinya ini. Maka ketika kita sholat subuh insya Allah memiliki jiwa yang teduh, yang teduh dan hidup apa tidak merasa jenuh ya ini. Rutinitas saja ya. Kalau hidup kita rutinitas saja ya ini dari bangun tidur bekerja tidur lagi ini rutinitas kalau tidak diniat ibadah ya jenuh ini. Pada itu ketika kita sholat subuh berjamaah apa rezeki kita apa segala penyakit akan menjauh ini ya ini. Ya kalau sudah sholat subuh gimana? Bila luhur teratur, milikilah jiwa yang jujur. Tiap hari selalu bersyukur. Dijauhkan dari apa? Kufur. Ya, kufur. Jadi subuh ya kon utuh ya. Hatine sing teduh ora kena marah-marah, luhur ya sing teratur ya, luhur ya teratur ya. Ini. Rasanya gimana? Begitu ada azan langsung dan hati-hati mendatangi ya. Terdengar suara azan, sholat segera tunaikan, jangan sampai ketinggalan akan alami apa? Akan alami kerugian. Ya, nggak bisa berjamaah ya, nggak bisa ketinggalan, nggak bisa 27 derajat. Yang dilihat dengan 20 derajat ada apa? Bisa takbir dan salam bersama imam. Itu ya, ini kerugian itu. Bukan sekedar menggugurkan apa kewajiban. Karena apa? Sholat itu ada 3 ya, ada 3. 1 sholat sebagai kewajiban, 2 sholat sebagai kebutuhan, dan sholat sebagai suatu kepribadian. Ini saya membedakan. Sholat sebagai kewajiban adalah apa? Adalah sing penting sholat ya. Tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, dan secara apa saya sholat. Tidak memperhatikan. Hingga ketika sholat zuhur waktunya jam 11.47 sampai jam 15 ya, 15 lebih ya itu. Kira-kira sholat zuhur jam 15 boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kalau waktunya kan jam 5 lebih 15 lebih 6 menit ya. Jam 15 enggak apa-apa. Sing penting sholat. Gitu. Sholat asar waktunya jam 15.06 sampai jam 17 lewat 30 menit. Gandeng among tamu sholat asarnya jam berapa? Jam 17 lebih 26 menit. Boleh enggak? Boleh. Mengapa? Sing penting sholat, menggugurkan kewajiban, tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat. Sing penting aku sholat. Itu adalah sholat sebagai suatu kewajiban. Tapi kalau sholat sebagai suatu kebutuhan, ya, ini ada orang yang beriman. Adalah apa? Sholat itu adalah penting, ya. Sholat itu adalah penting. Mengapa penting? Karena merupakan amal yang mula-mula ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Ketika sholat kita baik,
maka semuanya baik. Jadi ketika sholat kita bolong-bolong, amal kita bisa bolong. Itu ya. Ini. Maka yang dimaksud dengan sholat sebagai suatu kita adalah apa? Adalah sholat awal waktu. Gitu. Sholat awal waktu. Karena apa? Sholat awal waktu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Bagaimana Ibnu Mas'ud ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang dicintai Allah? Oh, amal apa yang dicintai Allah? Satu adalah sholat, as-sholatu ngala waktiha. Ya. Amal apa yang dicintai Allah? Amal apa yang dicintai Allah? Apa? Sholat awal waktu, amal yang dicintai Allah. Sholat awal waktu yang dicintai Allah. Apalagi yang dicintai Allah. Apa? Birrul walidaini yang dicintai Allah. Apalagi yang dicintai Allah. Apa? Hadis. Jihad fi sabilillah. Ya, 3 kan? Ya, nyanyian enak sekali ya. Jadi ada 3 amalan yang di dalam udah as-shalatu yang kedua adalah bil walidaini, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Ini, maka sholat sebagai suatu adalah dilaksanakan di awal waktu. Yang kedua apa? Dilaksanakan secara berjamaah. Mengapa berjamaah? Dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah kita jalin silaturahmi. Dengan dia berjamaah akan muncul suatu persatuan dan kesatuan. Dengan berjamaah kita akan menang dalam menghadapi musuh. Betul ya? Ini. Maka dari itu kita apa? Perlu sholat berjamaah. Yang ketiga apa? Adalah dilaksanakan di masjid ya. Dilaksanakan di masjid. Ya, kita belum dikatakan beriman kalau kita apa? Belum bisa memakmurkan masjid ya. Innama ya'muru masajida wa man amana billah ya. Sungguhnya aja orang yang mengerti adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir ini. Maka dari itu ketika kita itu hati kita senantiasa terpaut ke masjid, maka apa? Besok di hari kiamat apa? Allah akan memberikan naungan kepada orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Itu ini. Maka dari itu bagi bapak-bapak laki-laki adalah wajib ke masjid. Kalau ibu bagaimana ibu? Ibu-ibu adalah sebaik-baik ya tempat sholat bagaimana adalah di rumah. Tapi kalau ingin ke masjid jangan dihalang-halangi. Karena apa Pak? Karena ibu-ibu ya wanita yang senang ke masjid ya berarti apa? Dia apa? Sudah tinggi ya derajatnya. Tahu. Kenapa taunya? Ketika mau ke masjid ingin mendapat pahala berjamaah, ingin mendapat naungan dari Allah SWT, ingin apa? Dosanya diampuni, pahalanya dilipatkan itu. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu yang suka ke masjid itu adalah ibu yang luar biasa sekali, sudah tahu ilmunya. Tapi bagi mereka yang belum gaduk ratuan ilmu nih, wong itu ya pinang masjid itu loh. Ya, itu bagi yang hampir di situ ya nih. Ini padahal kalau kita paham ya itu adalah masjid adalah bahannya luar biasa. Kemudian yang ketiga apa? Ada sholat sebagai suatu kepribadian. Artinya apa? Bisa menerapkan apa? Nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Tadi disebutkan apa? Yaitu as-sholat ma'al-waktiha, sholat awal waktu. Diterapkan bagaimana? Yang janji tepat. Yang itu undangan tepat ini. Hingga saya kalau diundang siapa? Setengah jam sebelumnya saya sudah datang. Tujuannya apa? Biar yang mengundang apa? Merasa ayem, nyaman. Oh Pak Ustaz sudah datang. Saya tadi datang jam 4 sudah di sini. Padahal kan setengah jam ya ini.
Ini ya, maka itu kalau dengan ada undangan itu ya terapan sholat al waktu. Maka ketika kita punya hutang, ayo yang dilunasi, gitu loh. Paham ya? Kemudian yang kedua apa? Berjamaah diterapkan dalam masyarakat. Yaitu bagaimana? Yaitu hidup di masyarakat apa? Kita tidak boleh egois, ya. Pager dua atau empat lebih baik daripada pagar tembok ya ini. Artinya apa? Artinya kita itu ya disuruh untuk bermasyarakat betul ini. Ya, dengan bermasyarakat kita akan menjadi kuat ya ini. Kemudian di masjid ya diterapkan ada apa? Semua kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari ya, kalau diniati ibadah akan menjadi mudah ya. Karena apa? Masjid ada tempat untuk beribadah. Maka kita perlu memahami hidup kita, yaitu apa? Hidup adalah ibadah ini. Maka dalamnya apa? Di mana-mana itu ibadah, di sana sini ibadah, di mana-mana orang berjamaah pahalanya akan dimasukkan ke pundi? Jannah ya. Memang gak ada wong sing kena ibadah apa? Pahalanya adalah jannah. Paham nggih? Paham nggih? Memahami hidup. Apa? Hidup adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah apa? Motivasi hidup ya. Motivasi hidup. Jadi kita itu jangan sampai patah semangat ya. Kita nggak ada semangat untuk hidup ya. Ini kita apa? Disuruh untuk apa? Mencari kebahagiaan akhirat. Tapi jangan melupakan kebahagiaan dunia. Itu ya. Tuku sapi ojo lari dadunge. Yen tuku dadung ora ketok sapine. Oke. Allah ngendika di surat Al-Qur'an ayat 77, "Wabtaghi fima ataka wa darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ini. Cari olehmu kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan apa? Jangan meninggalkan, jangan lupakan kebahagiaan akan duniamu ya. Ini. Maksudnya itu dengan motivasi ini apa? Kita selalu berdoa ya. Allah mengetika di surat Al-Baqarah ayat 21, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka manusia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat." Dan aku berdoa agar dijauhkan dari siksa api neraka ini. Maka itu ketika kita ya itu ibaratnya menanam padi ya, maka apa? Di sekitar padi akan tumbuh rumput. Tapi ketika kita menanam rumput tidak akan tumbuh padi. Artinya apa? Ketika kita mengutamakan kehidupan akhirat, maka apa? Kehidupan dunia akan ikut serta. Tapi manakala kita mengutamakan kehidupan dunia, maka apa? Kehidupan akhirat tidak akan kita raih. Paham ya? Ini adalah motivasi hidup. Maka itu ketika kita memiliki motivasi hidup yang tinggi adalah apa? Hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hidup kita, mati kita, ibadah kita, sholat kita apa? Hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus satemene salat ingsun ibadah ingsun urip ingsun mati ingsun kagungane Allah. Paham ya? Dan ini aku tahu udah memahami ya motivasi hidup kita apa? Hidupnya tetap bersemangat. Artinya apa? Ketika kita kuat, kita sehat, punya semangat, maka apa? Hidup akan semakin berkah. Paham ya? Dan nomor 2
2. Terus yang terakhir yaitu apa? Melaksanakan apa? Perintah hidup ya. Melaksanakan perintah hidup. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 111 ya, yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya. Ini kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Ini wa ulaika musholihin ya. Ini ya. Yaitu apa? Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran ya, dan bersegera apa? Melakukan kebaikan, itulah orang-orang yang soleh. Maka orang yang soleh adalah yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda iman bagaimana Pak? Tanda iman kalau kita beriman, tandanya apa? Ketika disebut asma Allah, bergetarlah hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yadanhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman Allah adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana sinyal kita? Allahu Akbar, syek dan disyek. Gak ada reaksi, gak ada kontak, gak ada komunikasi. Pada apa? Allah manggil kita ya. Manggil kita, gak ada reaksi. Di manakah imannya? Maka ketika itu enggak ada reaksi, dibacakan lagi wa idza tuliyat 'alaihim ayatu yadatum imanu wa yataqalun. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya ya bertambah imannya. Ayatnya ada 2. Ayat apa? Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang terucap melalui Al-Qur'an. Kemudian kalau ayat kauniyah adalah ayat yang apa? Yang tercipta melalui takdir. Dan Al-Quran diturunkan apa? Untuk manusia. Al-Quran diturunkan untuk manusia sebagai pedoman hidup manusia. Dengan berpedoman pada Al-Quran maka apa? Semua masalah yang dihadapi oleh manusia akan dimudahkan. Banyak sekali orang yang mengalami masalah tapi apa? Tidak mampu menyelesaikan masalah. Karena apa? Jauh dari Al-Quran. Al-Quran sudah menjawab persoalan manusia ya. Dari masalah jodoh, halal haram, perceraian, keluarga, rezeki dan sebagainya sudah dijawab Al-Quran ya. Ini makanya kita apa? Jauh dari Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai pajangan, tidak pernah disentuh itu loh. Ini. Makanya kalau kita ingin maju ya, ketika dibaca Al-Quran, mari kita tetap beriman ya ini. Kemudian yang kedua apa? Ketika dibacakan ayat-ayatnya, ayat kaunnya, ayat alam ya ini bertambah imannya. Mengapa Allah menciptakan matahari? Mengapa Allah menciptakan rembulan? Mengapa Allah menciptakan yaitu apa? Bintang. Mengapa Allah menciptakan binatang? Mengapa Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah menciptakan rumput dan sebagainya? Semua ada hikmahnya. Maka kita berdoa apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan ini tidak sia-sia dan palsu. Ya Allah, aku benar dari siksa api neraka. Itu nih. Ini. Padahal itu kalau kita sudah dibayar Al-Quran kok ya beriman, diberi tanda-tanda kok ya beriman, ya keislaman kita dipertanyakan. Lah siapa mereka yang dibacakan ya, asma Allah bergetar hatinya dan dibacakan ayatnya berimannya siapa? Yaitu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Yaitu orang yang senantiasa apa? Mendirikan sholat dan memberikan sebagian rezeki yang diberikan itu. Itulah orang yang beriman. Maka dari itu, ketika kita beriman pada Allah, maka apa? Kita perlu apa? Mengajak diri kita sendiri untuk berkomitmen, bersumpah
Ya Allah berjanji apapun yang terjadi sampai saya mati tetap berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah ya. Ini ya. Kenapa? Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah baginya adalah surga ya ini. Pengalaman baru saja ya yang saya alami adik saya ya. Adik saya insyaallah husnul khotimah. Karena apa ya? Di usia 54 tahun sudah tidak punya pekerjaan, tiba-tiba dapat panggilan proyek di Semarang ya 2 tahun ya ini. Hingga karena Semarang nggak ada temannya, maka setiap hari Sabtu dan Ahad menginap di rumah saya ini. Ya pada tanggal 29 Juni itu ya, itu ke tempat saya habis ini ya Ahad berkah biasa saya yang ngisi, terus sarapan soto, kemudian langsung saya beri kendaraan untuk berkunjung ke kakak saya, kemudian saya di Tanjung Sari, kemudian ke kakaknya Aru-Aru, kemudian kembali ke Saudara Subuh ya. Kemudian asalnya ke Ketonatan untuk mengunjungi temannya itu. Kemudian jam 4 sore sampai di rumah saya ya, terus mandi, terus begitu adzan langsung ke masjid ya, saya ngimami ya. Biasanya saya itu ada waktu wirid dan zikir ya, langsung tahu-tahu langsung saya harus pulang, terus menuntun adik saya bilang kita mau makan apa ya, apakah seperti kemarin? Tidak, kepala saya pusing ya. Kemudian saya tuntun masuk ke kamar, langsung muntah ya. Saya ambil ember, langsung saya buang, langsung yang kedua bilang la ilaha illallah, kemudian muntah lagi. Habis itu lek keringat dingin, langsung saya bawa ke rumah sakit UNS ya 3 hari mangkomah ya. Sudah itu. Jadi akhir kalamnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita husnul khotimah. Maka itu ya penjenengan ya biasa dia untuk selalu membaca la ilaha illallah sehari setidaknya 100 kali ya. Ini. Karena apa? Kalau kita ya tidak biasa mengucapkan la ilaha illallah, maka untuk menuju husnul khotimah adalah susah ya nih. Karena tidak terbiasa ya. Bagaimana kita orang yang punya tujuan areng, wabine ireng, patoke ireng, awake ireng, panas-panas, dodol areng-areng, tabrak motor, duwe. Kudune ngerti, mbah nyebut areng, mati ya. Karena apa? Terbiasanya apa? Ya kalimat itu. Maka kalau kita itu terbiasa kalimat la ilaha illallah, maka insyaallah kita akan husnul khotimah. Setidaknya sehari semalam ada 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus apa? Sudah ya? Apa? Ya khawatir kalau nanti jemu ya. Ini kemarin ada 4 poin ya, ada 4 poin. Ya, 4 poin. Karena itu saya tahu sendiri ya, tahu diri betul ya. Jadi kalau jamaah itu di mendengar ceramah saya perhatikan, usapnya saya harus berhenti itu. Harus berhenti, apalagi itu sudah ada kuti-kuti, saya harus tahu diri, langsung ngomong sak diri, sak kalau diri ngenteni target enggak ya. Kan mudah kalau jamaah sudah kutak-kutik ini sudah tanda-tanda sudah harus berhenti ya. Misal Pak Santoso ya, katanya jam 5.35 menit ya. Sehingga saya harus berhenti ya. Misalnya sampai jam saya ada masalah ya. Masalahnya banyak sekali karena hanya melatih waktu ya dan menghormati nanti akan sholat suruh ya. Saya akhirkan aja. Terima kasih. Aku liqali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.